Ya Allah. Ya Allah. Nah guys, kita bisa lihat sendiri ya, apa reaksi Vena Melinda saat ditanya tentang kejadian-kejadian yang menimpanya. Halo Sobat Fakta 5D, bertemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Vena Melinda yang sering histeris nangis-nangis saat tampil di media disorot oleh psikolog Lita Gading. Dr. Lita Gading menyorot agar hal ini segera dihentikan. Nanti dikira drama. Fenomena ini memang akan terus berjalan jika trauma KDRT itu diungkit, karena trauma itu sudah masuk ke alam bawah sadar, dan saat diungkit-ungkit terus akan semakin membesar traumanya. Lita Gading menyarankan bahwa stop Vena Melinda untuk tampil di televisi dengan nangis-nangis menunjukkan traumanya seperti itu, karena dikhawatirkan ada persepsi masyarakat bahwa ini adalah drama yang terlalu dilebih-lebihkan. Lebay. Dr. Lita Gading khawatir jika hal ini diteruskan maka kondisi akan berbalik. Netizen akan malah mencari kelemahan Vena Melinda dan Ferry Irawan dapat dukungan. Dr. Lita Gading menyarankan agar fokus saja ke KDRT-nya. Posisi hukumnya jelas kalau KDRT adalah ada tindak hukum pidana dan Ferry Irawan sudah menjadi tersangka. Demikianlah kata Dr. Lita Gading menganalisa sisi psikologis Vena Melinda saat menunjukkan tangisannya di televisi. Ya Allah. Ya Allah. Nah guys, kita bisa lihat sendiri ya, apa reaksi Vena Melinda saat ditanya tentang kejadian-kejadian yang menimpanya dengan Ferry Irawan. Oke, jadi gini guys, trauma kalau terus-menerus diungkit, terus-menerus di review dengan apa yang sudah pernah terjadi, akhirnya ya seperti ini gitu. Dia tidak kuat dengan apa yang menjadi yang menimpa kepada dirinya. Ya, buat orang yang kuat mungkin tidak seperti ini. Tapi menurut saya guys, hati-hati dengan dia berperilaku seperti ini. Nanti orang dibilang terlalu drama. Stop. Jangan lagi diundang dan mau diwawancara mengenai hal kejadian itu. Itu dampaknya negatif. Oke? Salam Lita Gading. Guys, saya itu tidak membela siapapun antara Ferry dan Vena Melinda, oke? Saya hanya menggarisbawahi bahwa pertikaian ini itu fokus kepada KDRT. Jangan melebar kemana-mana. Karena Ferry itu sekarang yang saya lihat dalam tanda kutip nih dihina ya, dalam arti dia tidak punya penghasilan katanya, untuk naik ojek dan bayar pulsa aja harus Vena yang bayarin. Hey, harusnya itu dipikirin sebelum kalian kawin. Kenapa mesti sekarang diungkit-ungkit hanya karena pengen cerai? Nah, sekarang fokus aja ke permasalahan utama, yaitu KDRT. Jangan melebar begini, itu psikologis orang lain juga terganggu dong. Gak boleh kayak begitu. Jangan merasa Anda di atas angin yang akhirnya mengintimidasi suami Anda. Gak bisa dong kayak begitu, oke? Salam Lita Gading. Ivan Fadila bongkar tabiat Vena Melinda saat jadi istrinya. Tak tahan diperbudak hingga pilih cerai. Ivan Fadila membongkar tabiat Vena Melinda saat menjadi istrinya. Kini Vena Melinda tengah menjadi sorotan karena diduga menjadi korban KDRT dari sang suami Ferry Irawan. Vena Melinda menikah dengan Ferry Irawan di tahun 2022 lalu usai 8 tahun bercerai dari Ivan Fadila. Pernikahan pertama Vena Melinda kandas di tahun 2014. Saat itu Ivan Fadila membongkar alasan memilih mengakhiri rumah tangganya dengan sang artis.
Menariknya, saat jadi suami Vena Melinda, aktor lawas Ivan Fadila mengaku pernah diperbudak oleh sang istri hingga pilih bercerai. Setelah cerai, ia kini hidup bahagia dengan gadis yang usianya 15 tahun lebih muda. Ivan Fadila dan Vena Melinda yang pernah jadi... Wow, nah ini dia ya, itu adalah bagian dari kisah hidupnya masa lalu Vena Melinda, bahwa dia bercerai karena suaminya merasa diperbudak oleh Vena Melinda. Nah, itu yang diungkapkan saat sidang perceraian ya guys. Nah, menurut kalian gimana? Jadi hal ini harus kita fair ya. Mana yang terintimidasi dan mana yang diintimidasi gitu loh guys ya. Apapun yang dilakukan oleh Ferry itu salah fatal karena dia melakukan tindak KDRT, oke? Karena KDRT tidak dibenarkan oleh siapapun, oke? Catat itu. Dan yang saya tanyakan kepada kalian semua, kita kan tahu dong, latar belakangnya Ferry itu 3 kali menikah, 2 kali bercerai, dan sekarang mau ke 3 kali dengan Vena, oke? Dan dia punya latar belakang yang suka mukul juga KDRT ya waktu sama istri yang lalu, juga punya temperamen, emosinya tidak terkontrol dan banyak hal lain yang karakternya yang kurang baik ya, yang diungkapkan oleh mantan istrinya. Oke, kita semua tahu karena jejak digital tidak bisa dihapus. Kalian lihat lagi aja. Dan dia tidak punya pekerjaan tetap. Tentu mempengaruhi penghasilannya, oke? Nah sekarang Vena kan harusnya tahu dong hal ini gitu loh. Jangan menganggap bahwa ini adalah masa lalu yang bisa diperbaiki dalam waktu yang sekejap. Tidak mungkin. Vena kan anak pinter, orang pinter, dan masa putri Indonesia dan mantan anggota DPR tidak berpikir panjang gitu kan. Nah jadi jangan sampai hal ini diberikan membuat kesempatan untuk maju lagi di 2014 dan ini menjadi alat untuk mengambil simpati masyarakat dengan cara yang seperti ini. Jangan ya, hati-hati. Ini sangat-sangat sensitif loh. Jadi jangan sampai kita terbelenggu dengan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak ini, oke? Belum juga 1 bulan diresmikan, masjid baru kebanggaan warga Bandung, Masjid Raya Al-Jabar sudah dirusak fisik dan citranya. Gubernur Jawa Barat sekaligus sang arsitek masjid. Nah, ini dia nih orang-orang yang tidak bisa menempatkan diri. Banyak sekali, lihat tuh. Emak-emak pada berjoget di masjid. Itu ada etika dan adabnya di mana ya? Apalagi mereka itu yang sedang mohon maaf berhijab. Tahu nggak sih fungsi masjid itu apa? Untuk tempat ibadah, bukan tempat berjoget-joget. Kalau kalian itu mau wisata, wisata apa ya istilahnya kalau kayak gini? Ibadah, wisata apa kalau kayak gini namanya? Ya harusnya mengetahui lah apa fungsi masjid itu, kita itu harus ngapain, kita itu harus bagaimana. Dan kalau memang sudah ke sana melihat dan menonton, jangan membuang sampah sembarangan, jorok. Kalian itu tidak bertanggung jawab loh. Please dong, kemana mental kalian kalau caranya kayak begini? Tolong sama-sama menghormati dan hormatilah rumah Tuhan. Oke? Ini adalah rumah Tuhan loh guys. Salam, Lita Gading.